Ahad ya malam, yaitu hari Minggu pukul 22.30, artinya lebih sekitar setengah 11-an ya, setengah 11 sampai jam 11 malam, beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga inti. Saya mau sebutkan, pengajian subuh ya, pengajian subuh keluarga inti. Jadi tidak melibatkan pihak mana-mana pun juga. Dengan 4 mobil keluarga. Di dalam mobil anak, istri, beliau, ada anak dan ada menantu. Artinya ada perempuan di dalam mobil itu. Dan ada cucu beliau. 2 orang masih bayi, 3 orang balita. Ya. Jadi di rombongan Habib Rizik itu ada balita, ada bayi dan masih belum 1 tahun, dan ada balita. Itu yang saya mau tegaskan. Jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja, karena biasa pengajian subuh keluarga, ya. Nah, di dalam perjalanannya lebih kurang pukul 12.30 artinya setengah 1 malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya, terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong, entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan ya dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Pernyataan FPI soal insiden penembakan, masuk akal nggak? Sekarang kita sedikit memakai analisis dan logika. Kita sedikit berandai-andai. FPI akhirnya buka suara terkait penembakan 6 pengikut Rizik. Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis mengatakan bentrokan itu bermula saat Rizik bersama keluarganya menggunakan kendaraan menuju acara pengajian subuh yang digelar khusus keluarga inti pada Senin dini hari tadi, pukul 00.30 WIB. Pengajian subuh keluarga sambil memulihkan kondisi. Kalau menurut keterangan dari pihak kepolisian, insiden terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Coba kita renungkan. Bukankah Rizik pernah mangkir 1 kali, lalu diberikan surat panggilan kedua, dan diharapkan hadir memenuhi panggilan pada Senin pukul 10 pagi? Ini saja sudah mengundang kecurigaan kalau Rizik berniat kabur dan mangkir lagi dari pemeriksaan. Masuk akal? Kalau masih tidak masuk akal, coba pikirkan lagi. Ngapain jauh-jauh bikin pengajian? Sampai harus lewat tol dan mungkin mau keluar kota. Kalau jarak dekat masih bisa dimaklumi. Mau bikin acara pengajian subuh tapi dini hari sudah di jalan tol. Mau kabur kemana? Jadi jangan salahkan publik yang berpikir Rizik sedang berusaha mangkir atau bahasa kasarnya kabur lagi. Lucunya lagi, di beberapa media yang saya baca, mereka menyebut orang tak dikenal itu melakukan penembakan dan penculikan terhadap 1 mobil yang berisi 6 orang laskar. Juga mengaku sampai saat ini berita itu tayang, keberadaan 6 orang laskar dan mobil yang diculiknya itu masih tak diketahui keberadaannya. Buktinya, polisi sudah memberi keterangan. Bukankah ini ada upaya untuk framing dan mengkambing hitamkan aparat? Ingin play victim agar bisa menyerang balik?
Justru ini makin menguatkan keyakinan publik kalau Rizik ada rencana untuk melarikan diri. Coba pikirkan lagi. Polisi sempat mengatakan ada kemungkinan Rizik akan dijemput paksa kalau mangkir lagi untuk kedua kalinya. Mungkin Rizik memang awalnya sudah tidak ingin hadir, lalu berencana kabur. Masuk akal. Seperti yang kita ketahui juga, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron mengatakan Laskar FPI sempat mengeluarkan 3 kali tembakan saat bentrok dengan anggota. Sejumlah senjata diketahui disita oleh kepolisian, mulai dari samurai, celurit, hingga senjata api. Senjata api yang digunakan oleh mereka adalah senjata asli. Dan inilah ending yang mungkin menjadi kuncinya. Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis menyatakan pihaknya masih merahasiakan keberadaan Rizik dan keluarganya usai insiden bentrokan tersebut. Upaya itu dilakukan semata-mata demi alasan keamanan dan keselamatan Rizik dan keluarganya imbas insiden tersebut. Dan mohon doa juga IBHRS untuk lokasi IBHRS demi alasan keamanan dan keselamatan beliau beserta keluarganya, maka kami tidak bisa sebutkan, kata Sobri. Nah, sudah paham kan? Apakah ini adalah sebuah kebetulan? Silahkan nilai sendiri. Saya jadi teringat dengan Rizik yang kabur ke Arab Saudi. Di awal-awal beredar rumor rumahnya ditembak sniper. Alasan ini kemudian digunakan untuk kabur demi keamanan dan keselamatan. Rahasia lagi deh. Dulu rahasia soal hasil tes swab Rizik. Sampai sekarang tak jelas hasilnya. Dan sekarang keberadaannya juga dirahasiakan. Rahasia atau mau mengelak dari pemeriksaan? Jangan bodohi rakyat lagi. Rakyat sudah pintar karena berkali-kali dibohongi kelompok ini. Atau coba pikirkan angle ini. Ini cuma analisis ya. Mungkin loh ya. Polisi sudah mengendus dan menduga Rizik akan mangkir, bahkan berniat melarikan diri. Sehingga mereka lakukan penyelidikan dan ketahuan mau menuju kemana. Mereka melakukan pengintaian dan terbukti dini hari Rizik berada di jalan tol. Lalu terjadilah baku tembak. Kenapa mereka bisa punya senjata? Mungkin mereka juga sudah tahu sedang diintai polisi. Sekali lagi, ini cuma analisis. Nah, FPI mau bantah gimana lagi? Mau ngelak pakai alasan apa lagi? Semua tertuju ke ending. Ujung-ujungnya Rizik menghilang dengan alasan keselamatan dan keamanan yang bisa dianggap sebagai kabur dari pemeriksaan. Dari sini kita bisa petik kesimpulan, berani karena benar, takut karena salah. Memang nasib si Rizik selalu tidak tenang dan pindah sana sini. Apa gak stres tuh Kak Emma? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com, ditulis oleh X Hardi.